Mengawali khutbah kita yang singkat ini, saya menyampaikan wasiat kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Wasiat untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun caranya adalah dengan berusaha menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum. Saat ini kita berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ini seperti kita ketahui bahwa tanggal 1 Dzulhijjah telah jatuh pada hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 21 Juni yang lalu. Sehingga pada hari Jumat ini kita berarti sudah berada pada hari keempat Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal saleh. Amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan pahalanya. Maka mari kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kebaikan-kebaikan, amal saleh yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Ini adalah salah satu puasa yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah membiasakan puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Nah, bakti kita kepada orang tua sebagai anak juga bisa kita tingkatkan, kita tepatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bersilaturahim juga bisa menjadi agenda kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah. Kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak zikir, kita perbanyak sedekah, dan amal soleh yang lain. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, karena mulianya 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sampai bersumpah dengan 10 hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar,
demi 10 malam. Maksudnya adalah 10 malam awal Dzulhijjah. Demi hari yang genap. Maksudnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Dan demi hari yang ganjil. Maksudnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ini adalah hari-hari yang mulia, yang karena kemuliaannya Allah bersumpah dengannya. Dalam sebuah hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad, oleh At-Tirmidzi, oleh Abu Dawud, oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah juga tidak lebih Allah cintai daripada amal soleh dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah mengatakan bahkan juga jihad dalam sabilillah tidak lebih Allah cintai daripada amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali bila ada seorang laki-laki dia pergi berjihad dengan membawa diri dan semua hartanya, lalu dia tidak pulang dengan apapun. Dia meninggal di medan perang dan hartanya semua habis untuk jihad fi sabilillah. Itu baru membandingi amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Saudara kaum muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah terdapat satu hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari yang lain sepanjang tahun, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yang tahun ini jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni yang akan datang. Pada hari Arafah kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan. Khususnya pada hari itu kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan puasa. Nah, puasa pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Apa jawaban beliau? Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa pada hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Nah, maka pada bulan Dzulhijjah tanggal 9 itu kita sempatkan betul untuk berpuasa. Yang bisa berpuasa dari awal bulan Dzulhijjah bersyukur alhamdulillah. Yang tidak bisa atau yang belum bisa, minimal jangan sampai tertinggal puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, saudara sekalian, pada hari Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a du'a yaumi Arafah.
Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Maka perbanyak doa pada hari itu. Doa yang paling mustajabah adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baiknya doa yang diucapkan pada hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya. Yang artinya tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang Allah bebaskan pada hari Arafah. Paling banyak orang dibebaskan dari neraka adalah pada hari Arafah. Saudara sekalian, dibebaskan dari neraka itu lebih besar daripada diampuni dosanya. Kenapa? Ketika orang mendapatkan pengampunan dosa, bisa jadi setelah itu dia masih berbuat dosa lagi. Dan belum tentu dosa dia yang berikutnya diampuni. Tapi ketika Allah menetapkan dia bebas dari neraka, berarti secara otomatis dosa-dosa dia telah diampuni. Saudara sekalian, maka tidak ada waktu yang paling baik yang tidak boleh kita sia-siakan, yang harus kita manfaatkan betul untuk berdoa daripada hari Arafah. Adapun pada hari ini terdapat perselisihan. Apakah hari Arafah itu jatuh pada tanggal 27 Juni atau 28 Juni? Masalahnya mudah bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan doa pada hari Arafah, kita perbanyak doa pada tanggal 27, juga banyak doa pada tanggal 28. Itu masalah yang mudah bagi kita. Baik. Bahkan saudara sekalian, dalam sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Imam Malik rahimahullah taala dalam kitab Al-Muwatta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ru'iya syaitanu yawman huwa fihi asghar wala adkhar wala ahqar wala aghyadha minhu min yaumi Arafah." Tidaklah syaitan terlihat lebih kecil, lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista, dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Kenapa saudara sekalian? Karena pada hari itu begitu banyak Allah menurunkan rahmatnya. Pada hari itu begitu banyak Allah mengampuni dosa. Pada hari itu begitu banyak Allah membebaskan hamba dari neraka. Sehingga setan paling sedih pada hari itu. Paling merasa gagal pada hari itu. Paling merasa terhina pada hari itu. Ikhwani rahimanillahu ayyakum. Puncak dari keutamaan 10 awal Dzulhijjah adalah terletak pada tanggal 10-nya, yaitu hari Idul Adha, di mana di situ terdapat sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya ibadah
yaitu ibadah kurban. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai pada hari itu daripada mengalirkan darah kurban. Bahkan di kalangan ulama sampai terjadi silang pendapat, apakah ibadah kurban itu wajib atau sunnah muakkad? Dalil-dalilnya cukup kuat untuk mengatakannya wajib. Maka kita sempat-sempatkan ini. Kita bersungguh untuk bisa kurban. Tidak harus dengan yang nilainya besar. Seandainya kita mampu kurban, walaupun seekor kambing yang kecil yang memenuhi syarat, lakukan itu. Lakukan itu. Karena ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat utama. Yang bahkan sampai dikatakan oleh sebagian ulama itu adalah wajib. Ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di satu kesempatan pada bulan Dzulhijjah yang terakhir, pada Idul Adha yang terakhir dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, dan yang hendak saya ingatkan pada hari ini adalah bagi kita yang sudah punya hewan kurban, khusus untuk sahibul kurban, yang punya hewan kurban, ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, sangat dianjurkan bagi dia untuk tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya. Sampai kapan? Sampai kurbannya disembelih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalam على نبيه الكريم كما قال ذلك في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم
واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة لنا ولسائر المسلمين في بلادك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.